Dan bagi Yesus, tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara, kiranya semuanya dalam damai sejahtera Tuhan, hari ini Anda bertemu dengan Tuhan melalui wahyu firman-Nya, dan Dia baik memberkati kita dan akan memberkati kita terus. Sebelumnya saya mau berdoa dengan Anda, tunduk kepala, tutup mata. Bapa, sekarang kami masuk ke hadirat-Mu, mengambil sikap, ya Tuhan, otoritas Engkau telah berikan kepada kami, dan dengan cara demikian membuang segala sesuatu yang berasal dari musuh. Saya mohon ya Tuhan, bimbingan-Mu, pencerahan dari firman-Mu, sehingga semua yang ada di sini hari ini dapat diisi dengan kuasa-Mu dan diberkati. Bapa, lihat siapa saja yang membutuhkan pertolongan melawan sakit penyakit, baik yang sederhana atau yang komplit ya Bapa, masalah keluarga, masalah ya Tuhan, jenis apapun, sehingga hari ini Tuhan, tangan-Mu berkarya dengan cara sangat besar, dan Tuhan orang ini dibebaskan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan amin. Silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab, surat Yohanes yang pertama, pasal yang ketiga. Ada firman yang indah dari Bapa Surgawi untuk kita belajar dari awal sekarang dan keluar dari ini dengan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Ada dalam ayat yang ke-8 Yohanes, surat Yohanes, bukan Injil tapi surat Yohanes pertama akhir Perjanjian Baru. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Bukan siapa yang jatuh dalam dosa, terkadang Anda jatuh dalam dosa, tapi Roh Kudus menyentuh hati Anda. Sebenarnya ada berbagai tahap. Anda mulai tergoda, dia mulai berbicara, buka pemahaman, tetapi ada orang yang lanjut dan mulai jatuh, semakin jatuh dan menjadi praktik kehidupan. Dia membuat hidup dalam dosa. Barang siapa mempraktikkan dosa tidak berasal dari Tuhan. Mungkin dia bisa berada di mimbar, senantiasa berada di mimbar, bicara dengan indah, tapi hidupnya tidak cocok, tidak sesuai. Dia berasal dari iblis, karena dia mempraktikkan hidup dalam dosa. Siapa saja yang mempraktikkan, ketika dia jatuh, dia hancur. Orang yang berasal dari Tuhan, karena Roh Kudus, dia sudah mengepak tas untuk dia pergi, dan dia merasa dia akan kehilangan, dan beberapa sampai menangis, tapi setelah itu mempraktikkan dosa lagi. Daripada mengakui, membersihkan, saya jatuh, Tuhan akan bangkit saya, dan saya akan membereskan hidup saya dalam nama Yesus. Dan orang itu menjadi milik iblis. Perhatikan, karena iblis berdosa sejak awal, untuk itulah Anak menyatakan dirinya untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Meskipun Anda sudah dicap sebagai milik iblis, Anda dapat diampuni dan dibebaskan karena Anak Allah sudah menyatakan dirinya. Dan apakah dia gagal dalam karyanya? Tidak. Dia menghancurkan pekerjaan iblis. Jadi siapapun, Anda, saya, Anda, siapapun dapat menghadap kepada Tuhan dan mengakui kesalahan sepenuhnya. Dan kemudian mulai perjalanan yang baru. Bagaimana kalau dia tidak membuat hal ini? Saudaraku, ini serius. Pada zaman Perjanjian Lama, jika dua pria sedang berkelahi dan istri salah satu dari mereka membantu suaminya, dan karena dia ingin atau secara tidak sengaja menyentuh organ musuh suaminya, tangannya harus dipotong. Mengapa? Ini simbol apa yang terjadi ketika orang meletakkan tangannya, apa yang merupakan milik orang lain. Anda mengerti? Jadi tangannya secara rohani akan dipotong, kemampuannya berhenti, doanya tidak berhasil lagi. Pak Pendeta Suaris, ini serius. Dan kalau berzina, orang dilempari batu. Hari ini dapat menyesal, bertobat. Kalau tidak bertobat, orang akan tetap kena batu dan melukai sampai kematian. Anda harus berhenti, menyesal, mengaku, meninggalkan hal itu yang akan membawa kehancuran. Untuk itu dikatakan, agar kita dibebaskan, agar kita tidak menjadi milik iblis. Anak Allah menyatakan dirinya, dia kehilangan pertempuran. Tidak, dia melakukan sepenuhnya. Di Kolose dikatakan, dia turun ke neraka melucuti setan dari otoritas,
yang dia curi dari manusia, melucuti, dan hari ini kita benar-benar bebas. Kita tidak berhutang apapun kepada iblis selama kita bicara dengan Tuhan dan kita membereskan hidup kita. Mari kita ke kitab 1 Raja-Raja. Kita sedang mempelajari kisah Elia, ada banyak pelajaran bagus. Elia bukan seorang nabi, seorang penduduk Gilead. Orang tidak membutuhkan gelar, perlu urapan Tuhan, itu yang penting. Tuhan menyuruh dia untuk menegur Raja Ahab yang menghancurkan negara dengan sihir ilmu hitam. Dan dia menegur, Raja berkata dia akan berhenti. Siapakah Anda? Dia berkata, Anda akan lihat tidak akan ada hujan embun. Sementara saya tidak memerintah. Raja ini mengatakan orang ini gila. Tidak, 3 tahun 6 bulan kemarau total. Apa yang terjadi? Elia dicari seolah-olah dia adalah musuh negara nomor 1. Kemudian Tuhan menyuruh dia melaporkan diri kepada Ahab. Tetapi sebelumnya Tuhan berfirman, pergilah sekarang ke Sarepta dari Sidom. Aku perintahkan seorang wanita janda untuk mendukung Anda. Dan wanita janda itu, Yesus bicara tentang dia pada zaman Elia. Ada banyak janda di Israel yang sekarat karena kelaparan, tapi hanya satu yang dikirim untuk mendukung karena dia satu-satunya yang memiliki iman dan berdoa. Tanpa iman, Anda tidak bisa mengakses Tuhan. Taruh di kepala Anda bukan orang istimewa. Anda perlu mendengar firman karena iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran melalui firman. Anda dengan iman Anda dapat menjangkau Tuhan dan membawa Tuhan ke dalam hidup Anda. Ketika dia sampai di sana, ibu itu sedang mengambil kayu bakar. Tuhan berkata, ini dia. Tapi Tuhan, bagaimana dia mendukung saya? Dan Tuhan mengatakan, ini orang yang akan mendukung Anda. Tapi bagaimana? Sepertinya dia seorang pengemis, sudah lama tidak mandi, pakaiannya begini, tidak dicukur. Bagaimana dia akan membantu? Dia sampai di sana, ibu, apa kabar? Baik-baik. Mereka bicara, tolong ambil air untuk saya. Kembali ibu sekarang, tolong kasih roti. Saya tidak punya, hanya sedikit tepung, sedikit minyak zaitun. Saya hanya akan membuat roti yang terakhir untuk membuat kue untuk anak saya. Tetapi sebelumnya tolong buat untuk saya yang kecil. Setelah itu, Anda buat untuk ibu dan anak ibu. Itulah Roh Kudus yang menyuruh. Roh Kudus bergerak dalam hatinya. Ini saat untuk berdoa ketika Tuhan bergerak dalam hati Anda. Baik, dimanapun Anda berada, bicaralah kepada Tuhan. Saya ambil sikap terhadap berkat ini, karena beginilah firman Tuhan, tidak akan kekurangan tepung dalam periukmu atau dalam botol minyakmu. Dia pergi melakukan, memberikan makan Elia. Dia sampai di sana dan dia memiliki jumlah tepung. Dia membuat untuk Elia, untuk dia, dan itu bertahan lama sampai hujan. Tepung kembali diproduksi, dikeringkan, dilirik dengan cara yang sama. Pot zaitun menghasilkan zaitun, dan mereka kemudian mengambil zaitun dan itu membuat minyak, dan mengambil zaitun dan membuat minyak. Pada saat itu yang saya katakan 1 Raja 17, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita harus bicara tentang firman Tuhan. Kalau kita tidak memiliki, kita harus menunggu, tetapi tetap mempersembahkan diri kepada Tuhan, dan Roh Kudus bergerak dalam hati kita. Kita mengucapkan. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ada yang katakan dosa-dosa masa mudaku. Barangkali hidupnya tidak bagus pada masa muda, dan sekarang dia merasa Elia membawa ingatan. Dia sudah merasa dari Tuhan ketika Elia berbicara dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan, sikinkan dosa masa muda. Kita tidak tahu bagaimana itu menghalangi kita. Bukan hanya dosa seksual, tapi berbicara buruk tentang orang lain, mengutuk, menggerutu. Ini menjauhkan Tuhan dari hidup kita. Saya berbicara dalam khotbah saya, seorang perempuan dari Sino Fenisia. Dari perenungan firman Tuhan bisa dilihat dia bertobat untuk Yudaisme, dan di sinagog ada seorang yang mempermalukannya. Siapakah yang Anda pikir? Anda orang asing. Anda di sini karena belas kasihan. Anda hanya wanita jalan atau semacam itu. Dan dia berkata, oh ya, saya akan tunjukkan apa itu wanita jalan. Saya tidak mau tahu tentang Tuhan. Dan iblis bertepuk tangan, saya bisa menghancurkan wanita itu.
Kemudian dia pergi menempatkan putrinya yang kerasukan, yang tersesat, dan dia merasakan keinginan untuk kembali. Tapi dia dipermalukan, jadi dia lebih suka menjadi, karena saya dianggap anjing, saya tidak akan ke sana, ini penghinaan. Bagaimana mereka lakukan dan saya? Kalau di negara kita mungkin dia akan menggugat terhadap orang yang memfitnah, mencemarkan nama baik orang-orang melakukan hal ini dan mendapatkan banyak uang. Orang melupakan Tuhan dan hanya memikirkan uang ketika Tuhan menyuruh mereka melakukan itu untuk dia menyingkirkan masalah yang hendak datang. Tetapi dia tidak mengerti dan dia menganggap serius. Tetapi Yesus pergi, Lukas bicara, Yesus pergi ke wilayah Tirus dan Sidon dan tidak mau ada yang tahu. Tetapi ketika Roh Tuhan mengungkapkan, ada seorang datang dan berkata, lihat ada rahasia, Yesus dari Nazaret ada di kota. Dia tidak membedakan siapapun dan dia akan melayani Anda. Wanita itu pergi, Yesus kemudian pergi, dan di belakangnya wanita itu berteriak, Yesus anak Daud kasihanlah aku, Yesus anak Daud kasihan aku. Dan Yesus dia memberikan jawaban. Ketika Tuhan tidak memberikan jawaban, bukan karena dia dapat memberi, tapi karena iman Anda sangat kecil, tidak akan terjadi apa-apa. Tuhan akan menyiapkan waktunya dan dia tidak boleh menyiapkan waktu. Anda harus terus mengikuti Yesus sambil berseru, dan dia menangis berseru sampai murid-murid tidak tahan lagi. Guru tolong, wanita sedang menjengkelkan. Usirlah iblis dari putrinya dan sudah berakhir. Satu pepatah kata saja dan selesai, dia tidak akan mengganggu lagi. Kemudian Yesus berbicara dan sangat keras untuk dengarnya. Itu bagian dari pelajaran Tuhan. Saya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Dia bersuka cita. Wah, saya domba yang hilang. Saya keluar dari sana. Dia akan menemukan saya. Sekarang saya akan. Dan dia tiba bersujud di hadapan Yesus dan memujanya dan berkata, Tuhan, tolong aku, putriku telah dirasuki setan. Dan Yesus menyentuh luka dan menatapnya dan berkata, tidak baik mengambil roti dari anak-anak dan melemparnya ke anak-anak anjing. Itu yang mendorong dia keluar dari sinagog. Tapi dia sudah mengikuti Yesus, dan siapa mengikuti Yesus berpikir dengan cara berbeda. Dan dia menyimpulkan, wah, saya akui kesalahan saya. Saya domba yang hilang dari Bani Israel. Saya dianggap sebagai anjing dan anak saya sebagai anak anjing. Tahu apa yang dia mengatakan? Ya Tuhan, dia menyetujui Yesus. Setujuilah Yesus. Yesus murid dalam hatinya, rendah hati, tidak sombong. Semua yang dikatakan adalah suatu pelajaran. Ya Tuhan, saya yang bodoh, saya meninggalkan rumahmu. Dari situlah iblis masuk dan mau memusnahkan anak saya. Ya Tuhan, tetapi anak-anak anjing berhak makan remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Yesus berseru, perempuan besar imanmu bertumbuh, hai perempuan, pulanglah. Iblis meninggalkan putrinya. Saudaraku, iman yang besar mengusir iblis. Iman yang besar bisa terjadi hanya kalau tidak ada dosa, kalau kita membuka hati kepada Tuhan, dan Tuhan menyelesaikan semua situasi ini. Saya hanya mau tahu tentang terjemahan yang dikoreksi yang saya suka. Dikatakan 1 Raja-Raja 17, kata perempuan itu kepada Lia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepada aku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar ke atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Kata ke Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau ada abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Mungkin ketika dia mau tidur, dia mengambil perabot, menyeretnya ke belakang pintu karena Elia bisa jadi abdi Allah yang palsu.
dan hidupnya, Anda tahu apa yang bisa terjadi dan dia tidak mau terjadi gara-gara. Tapi Tuhan mengatakan itu padanya, bebaskan dari dosa Anda. Saya tidak akan membawa seorang untuk menjadi orang berdosa di rumah Anda. Ketika putrinya dibangkitkan, mereka makan tepung dan zaitun berbulan-bulan. Tepung dan minyak tidak habis, tapi itu tidak cukup bagi dia. Tapi ketika Tuhan membangkitkan anaknya, dia katakan, saya benar tahu kamu adalah abdi Allah. Sampai saat itu dia masih curiga dengan Elia. Ya, dia sendiri tidak memiliki istri. Abdi Allah harus suci. Kalau tidak berasal dari iblis, izinkan saya berdoa. Bapa, terima kasih atas pelajaran-Mu. Kami ingin belajar, Bapa. Kami ingin melayani Engkau. Kami ingin maju dalam iman. Kami ingin, ya Tuhan, menyenangkan Engkau dalam nama Yesus. Dan saya yakin Tuhan akan melakukan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sekarang saya ingin semua yang datang untuk menerima doa, untuk bangkit berdiri. Saya mau berdoa dengan Anda, Pak Pendeta. Saya datang, saya akan berdoa, mengucapkan doa saya. Pendeta Jaime juga akan terus mendoakan. Lihat tangan kanan Anda dan katakan, ya Tuhan Allah, dalam nama Yesus, saya mohon, taruhlah dalam tangan ini kuasa-Mu untuk menyembuhkan, melepaskan, membuat keajaiban, untuk menciptakan kembali, untuk menghancurkan semua pekerjaan iblis dan mewujudkan hal-hal yang tidak ada, dan kasih karunia mencapai musuh saya dan menghancurkannya, agar tidak kembali lagi untuk membatalkan doa selama pekerjaan tidak genap. Sekarang Anda akan menaruh tangan di atas kepala, tutup mata, percaya ini saat Anda. Tuhan siapkan waktu ini untuk menyembuhkan Anda dan berkarya. Bapa, saya bersatu dengan orang ini sekarang. Saya masuk hadirat-Mu, meminta keajaiban-Mu baginya, kesembuhan penuh, perubahan total dalam hidup ini. Sebagai pelayan Injil, Bapa, saya akan memberkati. Sekarang saya menetapkan semua kejahatan keluar dari hidup ini. Rasa sakit yang Anda rasakan, gangguan di kepala Anda, kejahatan di tengah anggota keluarga, saya menuntut sekarang. Saya memerintahkan, saya mohon kepada Tuhan yang membuat keajaiban. Tuhan, saya berseru kepadamu, Tuhan penuh keajaiban, marilah datang lakukan keajaiban sekarang. Bapa, kami berseru, kami mohon Tuhan, pakailah Pendeta Jaime sekarang. Urapan ini untuk semua orang. Orang itu harus berpartisipasi dalam berkat Anda. Dia mendengar suara Anda. Ya Tuhan, iman tumbuh. Orang itu kemudian Tuhan bangkit dan sekarang dia bisa melakukannya. Tuhan itu, Tuhan yang telah Tuhan perintahkan dalam namaku. Mereka akan mengusir setan, panggil kejahatan dengan nama dan katakan keluar, pergi dalam nama Yesus. Bisa jadi sakit atau bisa juga rinitis yang membuat ada sakit kepala. Sinusitis itu bisa jadi penyakit jantung yang serius, cedera ginjal atau cedera hati atau apapun bahannya. Banyak itu kanker neoplasma ganas. Siapa yang akan mencegah Tuhan beroperasi? Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada. Itu adalah urapan, itu adalah kekuatan yang melewati hidup Anda sekarang. Itu adalah karunia kesembuhan. Itu adalah karunia iman, pekerjaan, keajaiban. Itu adalah otoritas ini, dalam kekuatan ini bahwa Anda diberkati. Saya adalah pendeta Injil. Saya menjalankan penuh pelayanan untuk memberkati Anda sekarang, untuk mengatakan kepada kejahatan ini keluar, pergi. Saya minta dalam otoritas dan dalam kuasa yang ada dalam nama Yesus. Oh, segera setelah Anda meninggalkan tubuh itu, ia akan lenyap sekarang. Rasa sakit, infeksi, sakit tenggorokan, kesedihan dalam jiwa, depresi lenyap keluar dalam nama Yesus. Angkat tangan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Yesus, untuk kemuliaan Bapa, katakan, terima kasih Tuhan. Saya ambil sikap menerima berkat dalam nama Yesus. Katakan, terima kasih Tuhan. Raihlah berkat nama Yesus untuk kemuliaan Bapa. Amin. Puji Tuhan, Yesus itu baik. Sekarang dalam sikap iman, lihat apa yang telah Tuhan lakukan untuk Anda. Sekarang lihat apa yang telah Tuhan lakukan untuk Anda. Sejauh Anda merasakan sakit, Anda mengalami infeksi. Saya berdoa agar sakit kepala, siapa yang bisa mengatakan bahwa sakitnya hilang? Tetapi Anda harus melakukan sikap iman di sana. Angkat lengan Anda, tekuk kaki Anda, letakkan tangan Anda di tempat yang sakit. Di sini biru, saudari. Sakit kepala. Sudah lewat, puji Tuhan, bendera merah di sana. Saya di rumah dan coba pakai beberapa celana dan tidak bisa. Saya kasih tahu saudara perempuan saya tidak bisa menunduk. Dan barusan saya coba Pergilah ke puji sana. Tuhan. Anda tidak akan jatuh seperti sama sekali. Oh, puji Tuhan, ada seorang gadis, puji Tuhan. Staf, siapa lagi? Ayo angkat tangan, jangan malu, pendeta Jaime. Saya mengalami nyeri dada sesak dan kiri, lenganku tidak terangkat. Paras di mana rasa sakit itu? Di sana ada penyakit siapapun yang keluar. Ayolah, Anda membutuhkan doa itu. Ijo, bicaralah dengan saudaraku. Sakit kepala di sini berhenti. Keluar, puji Tuhan. Putih, bicaralah. Sakit kepala sudah Itu hilang. telah berlalu, puji Tuhan. Bendera merah. Sakit sekitar 15 hari. Sangat mengganggu saya di sini. Rasanya membakar seolah-olah mau menusuk. Dan sekarang sudah lewat. Benar, kamu harus bicara. Apakah staf galeri sedang berlibur? Jadi oke. Pergi ke sini, gadis, bicara. Saya merasakan sakit yang sangat kuat di lengan. Saya tidak bisa Apakah Anda mengangkatnya. tidak Tapi kemuliaan mengangkatnya? Tuhan, Jadi angkat sekarang adalah untuk rasa kemuliaan sakitnya. Tuhan. Amin. Dan sekarang yuk tonton novel kehidupan nyata. Direktur, tolong. Louis memiliki ginjal polikistik yang merupakan penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan beberapa kista ginjal. Saya memiliki penyakit bawaan dan mengetahuinya pada tahun 2001. Dia terus bekerja dalam kesakitan. Tahun 2012 kedua ginjal saya rusak. Penyakit ginjal merupakan penyakit di mana ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring. Ginjal sebenarnya mampu menyaring garam mineral, menghilangkan cairan dan menghasilkan hormon. Saya harus mengganti fungsi ginjal ini yang bisa dilakukan melalui dialisis atau transplantasi. Penyakit ginjal polikistik adalah salah satu penyebab yang mengarah pada hal tersebut. Ini penyakit yang serius karena meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Dan itu pertarungan yang sangat besar yang harus dia perjuangkan. Hari demi hari melewati hemodialisis dan kami tidak pernah mendengar dia mengeluh. Dia bahkan tidak keluar rumah, akhir-akhir ini dia bahkan tidak bisa pergi ke kebaktian. Jadi hanya menonton Pak Suarez di televisi. Saya ikut proyek kehidupan di gereja. 2017 dapat transplantasi ginjal yang sangat sulit didapat. Pada 7 April 2017, dia menjalani transplantasi ginjal. Saya percaya bahwa jika dia tidak melakukan transplantasi, dia tidak tahan lama. Ada banyak efek sampingan dan hemodialisa sangat berat. Karena minum banyak obat, sehingga melemahkan tubuh saya. Dia mengalami 2 serangan jantung, sama saja dengan 2 kematian. Ada hari ketika kami sampai, kami menemukannya diintubasi dan dokter berkata, malam itu dia meninggal dan kembali lagi. Dokter tidak percaya bahwa paru-parunya akan bernafas sendiri. Itu terhubung dengan perangkat-perangkat dan seperti itu. Akhirnya keluarkan dari intubasi. Kami berharap rehabilitasi yang cepat, jantungnya bengkak, paru-parunya gagal. Kami tahu bahwa satu-satunya cara untuk tetap kuat adalah dengan berdoa. Kadang-kadang dia kehabisan napas dan berkata, tidak, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan membantu. Tuhan ada di sini bersamaku dan keajaiban akan terjadi. Ketika dokter memanggil kami dan bilang bahwa kami harus berpisah, bahwa malam itu tidak bertahan. Karena obat tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami berdoa di gereja, berkumpul lagi. Kami memiliki Tuhan yang membuat orang bijak kembali.
Ginjal sudah tidak bisa lagi dipakai menurut dokter lain, tetapi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, ginjal itu tidak hilang. Saya berhasil tinggalkan rumah sakit setelah 105 hari. Pengetahuan saya mencoba menjelaskan mengapa pasien yang beriman memiliki hasil terbaik daripada pasien yang tidak beriman. Kesehatan telah pulih sepenuhnya, ginjalnya adalah suatu berkat. Pada saat pergumulan, program Show Iman membantu keluarga untuk tetap teguh. Saat dapat panggilan tahun 2007, saya menekan dan tidak menjadi sponsor. Saya menjalani masa-masa di mana saya sering melakukan itu. Hari-hari ini tidak, setelah ujian yang kami lewati, saya datang ke sini setiap bulan di gereja dan memberikan sponsor saya. Ini dari Tuhan, itu adalah keajaiban. Saya bisa menyetir jalan kaki, pergi ke pasar sendirian, supaya Anda tidak takut kabar buruk. Di gunung, di lembah, dia tetap Tuhan, Tuhan yang perkasa, Tuhan keajaiban. Hal yang penting untuk dilihat, dia bertahan dengan Tuhan. Semua orang mengatakan tidak, meskipun transportasi dan semuanya bertekun dalam firman Tuhan, tapi itu jangan jika diambil. Tolong angkat tangan. Ayah, kami mengirimkan berkat ini kepada orang-orang di rumah dengan kepastian bahwa berkat yang sama yang terjadi di sini terjadi di sana. Ketika saya berdoa untuk kesehatan, Tuhan, ada orang di rumah yang berkata saya membutuhkan doa ini. Dan Tuhan, saya nyotot mendoakan seseorang yang sakit kepala, yang menderita sinusitis, yang ya Tuhan memiliki beban di bagian depan. Pergilah dalam nama Yesus. Katakan, terima kasih Tuhan. Amin.